universitas gitu ya memeriksa. Kalau saya sih tidak melakukan pengujian apapun, ya, termasuk ke ke ijazahnya dia. Saya nggak meneliti apapun di ijazahnya dia. Saya hanya melakukan namanya verifikasi atau klarifikasi kredensial akademik dari seorang Rismon. Jika memang ada lembaga yang berwenang ya seperti yang mengeluarkan ijazah itu ya pantasnya ditanyakan ke mereka gitu ya, jangan ditanyakan ke ahli-ahli yang nggak jelas gitu ya. Sama seperti saya nggak meneliti ijazah orang itu gitu ya. Saya cuma mengkonfirmasi, mengklarifikasi namanya kredensial akademiknya gitu ya. Dan dijawab begitu, saya juga bingung, mau gimana ini? Kok ada ahli yang nggak dipercaya sama kampusnya gitu ya. Nah, ini menjadi bumerang bagi dia sendiri gitu ya. Menuduh orang lain palsu, padahal dirinya yang palsu. Itu sangat jelas ya, fakta-faktanya ya. Kalau misalnya dia punya argumen, dia bisa menunjukkan, meminta Yamaguchi mengklarifikasi seperti yang dilakukan oleh Jokowi misalnya, kita sangat 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 senang gitu ya kalau memang mampu gitu ya. Asumsi yang disebut oleh Rismon ya bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua, karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Saya ajak dia datang, datanglah ke sini, berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Seforensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Analisis-analisis yang diberikan oleh si Rismon, gitu ya. Kita langsung menyebut nama ya, Rismon. Jadi rekan-rekan dosen ini mencoba menunjukkan ya bahwa analisis itu tidak benar gitu ya. Analisisnya dia itu tidak benar. Kenapa? Karena pada saat pertama kali muncul ya Rismon menganalisis ijazah Jokowi, dia pertama kali meyakini kalau gambar ijazah itu palsu. Awalnya font ijazah pun itu dianggap dia tidak mungkin ada font Times New Roman yang ada di ijazah itu bisa dicetak zaman itu gitu. Padahal udah kelihatan itu cetakan bukan cetakan dari printing atau komputer gitu ya, bukan cetakan digital ya, tetapi itu cetakan dari percetakan yang zaman itu punya teknologi yang sudah sangat jauh ya. Kita bisa melihat buku-buku zaman dulu ya, zaman dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an. Buku-buku sudah sangat modern. Percetakan, bukan printing, bukan komputer, bukan Microsoft gitu ya. Nah, dia kan membayangkan hanya menggunakan teknologi Microsoft-nya dia, yang mungkin dia baru tahu adanya komputer ya zaman itu hanya Microsoft. Jadi teknologi printer zaman itu hanya seperti itu gitu ya. Padahal dunia percetakan sudah sedemikian canggih ya. Setelah kita lakukan, saya sendiri ya melakukan apa istilahnya ya, bukan investigasi, bukan forensik ya yang saya lakukan. Saya hanya ingin melihat ya semua skripsi teman-temannya. Jadi saya minta izin dulu ya kepada Fakultas Kehutanan, boleh nggak saya melihat skripsi teman-teman Jokowi? Saya nggak butuh skripsi Jokowi, saya mau lihat skripsi teman-teman Pak Jokowi gitu ya, zaman itu gitu ya. Saya minta izin dulu, kemudian saya lalu perpustakaan, kemudian saya mendokumentasi ya, mendokumentasi 40 lebih ya skripsi tahun 70-an, 78, 79 sampai tahun 80 sekian ya. Saya membandingkan skripsi yang ada, karena saya belum diberikan ya skripsi Jokowi pada saat itu, saya nggak dikasih tunjuk saat itu ya. Awalnya saya diberikan skripsi teman-temannya gitu ya. Nah, saya dari beberapa foto yang saya dapatkan dari internet ya, skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya ya. Pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana ya. Saya menarik ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya, jasa percetakan yang bernama Perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya Perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga.
Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya yang namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di Perdana. Dan itu sama semua fontnya, ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya. Tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik, forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya, nah itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya, nah ini yang harus dipastikan. Ya, dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, nah kalau Rismond mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Kita nggak boleh menerima orang memeriksakan, tolong periksakan handphone istri saya, atau tolong periksakan handphone orang lain, dan seterusnya. Nggak bisa. Kita nggak berwenang melakukan itu. Kita pastikan kita memiliki otorisasi dari pemilik, pengguna, dan seterusnya. Atau dari penyidik yang sudah menyita. Ya, kalau sudah disita, otomatis mereka memiliki otorisasi, dan seterusnya. Nah, siapa saja sih ahli forensik digital ya? Yang disebut ahli itu adalah orang-orang yang berpengalaman. Ya, berpengalaman dan diakui pendapatnya, diakui penelitiannya, dan digunakan untuk membuat keputusan di pengadilan. Ya, jadi kalau misalnya Rismond menganggap dirinya sudah ahli gitu ya, padahal setahu saya hanya dua kasus yang ditangani dia ya sementara ini, dan itu pun dari pihak penasihat hukum ya, jadi bukan dari dari law enforcement gitu ya. Yang pertama adalah kasus Jessica Mirna. Ya, dia diundang oleh PH dari Jessica gitu ya. Yang kedua kasus Vina ya kalau nggak salah ya, kasus Vina. Nah, yang menarik sebenarnya, teman-teman pengacara dari Vina ini sebenarnya menghubungi saya lebih dahulu sebelum menghubungi Rismond. Artinya mereka lebih percaya kepada kita sebenarnya. Tetapi saya tolak. Kenapa? Karena tidak ada bahan yang saya forensik gitu ya. Saya hanya dimintain pendapat ya terkait dengan hasil
lapor yang sudah ada dan tidak ada data-data pembanding atau bukti yang mau digunakan untuk apa namanya memverifikasi ya hasil-hasil tersebut. Jadi saya menolak dan akhirnya ternyata mereka menggunakan Rismon. Nah itu hanya dua itu yang saya tahu. Anda bisa melihat nanti atau teman-teman yang ada di sini itu bisa melihat siapa sih ahli-ahli digital forensik yang benar-benar digunakan di pengadilan, benar-benar digunakan pendapatnya untuk mengambil keputusan. Anda bisa melihat di putusan 3 Mahkamah Agung QID. Carilah namanya ya. Kalau Anda bisa cari nama Rismon dan ketemu, wah berarti dia beneran ahli. Nah, tapi kalau nggak ketemu otomatis ya belum bisa dilayak dianggap ahli. Kenapa? Karena pendapatnya sama sekali nggak digunakan di pengadilan. Dari situ sebenarnya kelihatan bahwa bagaimana dia melakukan analisis, bagaimana dia memberikan pendapatnya, dan bagaimana ya akhirnya putusan sidang itu dilakukan. Sejak awal bulan Maret saya coba tunjukkan chattingan saya sama Rismon ya. Bentar saya biar kelihatan karena saya tunjukkan di background saya ya. Nah, saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismon ya. Karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya? Ya. Pertama perkenalan, ya saya salam kenal, saya Joshua, ya Horas Lae dulu ya, gitu ya, karena kita orang Batak, jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi, jadi ingin berdiskusi sama Lae soal temuan Lae terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke Lae, nanti lagi nyetir gitu ya. Kemudian siap Lae, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Lae ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Lae, berencana mengundang Lae di forum kami, ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec, ya, secara online via Zoom, ya, banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lae, gitu ya, ya di video YouTube-nya lah, ya, jika Lae bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lae tersebut, termasuk teman saya, Bambang Prastowo. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah apa namanya kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya. Karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya apa namanya teman-teman yang ada di UGM, gitu ya. Oke lah ya, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap, gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini, ya. Sebagai bahan analisa, tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto namanya skripsi Jokowi di halaman pengesahannya, gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya. Ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan. Bukan ingin belajar dengan dia gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia gitu ya. Artikel saya di josrutben.com judulnya benarkah ijazah Jokowi palsu? Anda di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca gitu ya. Bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia. Ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang, gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan Lae juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah dia diundangnya, gitu ya. Oke Lae, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman gitu kan. Nah, dia jawab, saya pancing ya supaya dia merespon gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya. Memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah, lucunya ya ini kebetulan ada Pak Nuh gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia gitu ya. Nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata, nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama di mana dia kalah gitu ya.
di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan gitu ya. Nah, saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Nah, dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa gitu ya. Kemudian ini kata kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah, oke? Sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya menyatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an gitu ya. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya, gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah ya? Supaya jelas berdua saja dulu, saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik, ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya. Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan, memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah, dia cuma jawab seperti ini. Tidak ada scaling, artinya naskah seperti itu judul ukuran fonnya lebih besar, segala macam lah gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata pas cetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya. Ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu. Ya. Nah, kemudian ada alasannya lah, oh saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah mungkin kabari aja waktunya, lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM. Ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM. Ya. Gimana lah sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia, bila perlu dengan FGD, ya, fokus grup diskusi di mana di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain, ya. Ini sudah kita upayakan dari awal ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada dua, karena hampir semua ya ijazah bukan skripsi ya, skripsi itu dua ya. Karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada dua. Ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan. Ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga apa video-video, video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya. Dan video-video inilah yang disalahgunakan dia ya, untuk apa namanya, menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah ya video-video yang dianggap dia di capture lah, misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu, ya. Nah, saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DFIS, ya. Termasuk, nah ini, ya, ini yang saya katakan percetakan perdana, ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam ya, semua yang dari perdana ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya. Nah, memang ada yang unik ya dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya, dan itu adalah fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa oh ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang. Ya. Jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah, sehingga tidak valid lah ijazah itu. Nah,
Padahal dia nggak tahu gitu ya bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi, ya skripsinya itu masih berupa apa namanya kertas, ya kertas ketikan-ketikan semua gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan. Mesin tik kelihatan jelek. Ya. Memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya. Tetapi itu adalah perbedaannya, ada orang yang punya uang lah istilahnya, uang dalam artian untuk membayar percetakan, karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu, ya itu informasi, sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan dan seterusnya, tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan dan seterusnya, ya sampai daftar isinya sudah mulai mesin ketik, ya. Nah, itulah yang dibuat dia apa namanya yang membuat dia berasumsi bahwa skripsi ini palsu semua. Jadi kalau saya tanya gitu ya secara logika gitu ya, berarti skripsi fakultas-fakultas lain juga yang menggunakan percetakan yang sama, menggunakan bentuk font yang sama itu palsu. Nah, ini yang menjadi tidak logis ya bagi orang-orang ini ya, pakar-pakar tersebut. Seperti yang saya sudah tulis sebenarnya dalam dalam apa namanya dalam artikel saya di blog saya gitu ya, orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja atau bukan satu skripsi, satu satu ijazah saja dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya. Dia tidak membandingkan yang lain dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya. Dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat apa namanya skripsi teman-temannya. Itu tidak benar, ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya, ya. Sebelum tanggal 15 mereka baru bisa akses dan itu pun sangat terbatas, mungkin hanya 2 skripsi dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik. Itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri, baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet, data-data yang saya kirimkan. Ya, ini kesalahan fatal, ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu. Ya.